Saudara-saudari, dalam sebuah pertunjukan musik yang luar biasa, penyanyi utama ditampilkan dari atas, diturunkan, disorot dengan lampu yang gemerlap, dengan iringan musik yang spektakuler. Semua mata memandang pada penyanyi itu, penonton pun juga begitu kagum. Wow, luar biasa. Dan penyanyi itu memang yang memiliki suara yang luar biasa indahnya, menyanyi dengan penuh percaya diri dan memukau para penonton. Di akhir, penonton berdiri, bertepuk tangan, dan meminta supaya penyanyi itu bernyanyi lagi. Padahal waktunya sudah habis. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah gambaran sebuah peristiwa di mana seseorang tampil dalam puncaknya dan yang melihat juga terpukau. Pada hari ini, dalam Injil kita baru saja mendengar bahwa Yesus tampil luar biasa. Yesus di atas gunung yang tinggi menampakkan kemuliaannya. Dan gambaran kemuliaan itu memang begitu luar biasa. Wajahnya bersinar bagai matahari. Pakaiannya berkilat-kilat, putih, bercahaya. Yang kedua, Yesus bercakap-cakap dengan dua nabi besar dalam kitab Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Nabi Musa. Nabi Musa dikenal sebagai nabi yang menerima pewahyuan tentang hukum Tuhan, 10 perintah Allah, dan juga dia menjabarkan hukum Taurat yang sangat terkenal itu. Tapi Nabi Musa juga dikenal karena dia menubuatkan akan kedatangan seorang nabi besar. Dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 19. Sementara Elia adalah nabi besar lain yang menubuatkan kedatangan Mesias. Dan ini tercatat dalam kitab Maleakhi bab 4 ayat 5 dan 6. Dan dengan kehadiran dua nabi besar itu yang meramalkan kedatangan Nabi besar, Nabi agung, dan kedatangan Mesias. Dan di situ hadir Yesus mau menunjukkan bahwa Yesuslah Sang Mesias, Sang Nabi besar yang dinantikan dan dinubuatkan oleh para nabi itu. Dan yang ketiga, peristiwa yang luar biasa adalah ketika Allah sendiri mengatakan kepada Yesus bahwa Yesuslah anak yang dikasihinya. Kepada Yesuslah Allah berkenan dan Allah meminta supaya Yesus didengarkan. Inilah peristiwa luar biasa yang terjadi di atas gunung. Bagaimana tanggapan para murid? Para murid begitu tercengang, takjub, takut. Memang tidak ada lain lagi kalau mengalami kebesaran Tuhan adalah takjub, gentar, takut. Saudara-saudari, apa maknanya pengalaman ini bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya? Pengalaman ini bermakna bagi Yesus sendiri dan juga bagi ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bagi Yesus, ini adalah momen peneguhan tentang jati dirinya, bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang dikasihi oleh Allah Bapanya. Dan Yesus
diberi kuasa oleh Allah. Dan Yesus diwartakan oleh Allah supaya suaranya didengarkan oleh manusia. Dan tentu bagi Yesus ini pengalaman yang sangat mendalam. Karena ini menyangkut dirinya. Dan ini menjadi bekal bagi dia untuk memasuki saat-saat sulit dalam hidupnya. Karena kita tahu setelah pengalaman di puncak gunung ini, Yesus bersama muridnya turun menuju Yerusalem. Dia akan menghadapi saat-saat gelap dalam hidupnya, penderitaan, kematian. Dan bagi para murid, peristiwa ini juga punya makna yang mendalam karena murid-murid ditunjukkan, murid-murid melihat, mengalami dengan mata kepala sendiri bagaimana orang yang dia ikuti, Yesus, adalah benar-benar Mesias, benar-benar orang yang luar biasa, benar-benar orang pilihan Tuhan, benar-benar pribadi yang ilahi. Jadi tidak salah menjadi muridnya. Dan ini juga membekas, pasti ini akan membekas dalam benak para murid, akan menjadi bekal bagi para murid ketika juga nanti akan memasuki masa-masa sulit dalam mengikuti Yesus, terutama ketika harus mengikuti Yesus dalam penderitaannya. Lalu apa artinya pengalaman ini bagi kita, saudara-saudariku? Kita pasti punya pengalaman bagaimana kita merasa dekat dengan Tuhan, merasa kita dipeluk, dicintai Tuhan, merasa dikuatkan, diteguhkan. Mungkin saat di masa lalu dalam pesiaran, dalam doa, dalam retret, dalam meditasi, atau dalam pengalaman sehari-hari, dalam pekerjaan, kesuksesan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam sebuah rencana, atau juga dalam penderitaan, dalam kesusahan, di mana kita tidak sendirian, di mana Allah hadir dan meneguhkan kita. Saya sendiri punya pengalaman, bagaimana dulu saya ingat pada waktu masih SD, bersama ibu saya naik kendaraan umum, dan pada waktu itu hanya kami berdua di mobil. Lalu sopir berhenti ya, di sebuah pasar, lalu parkir mobil itu di pinggir sungai, karena sungai itu ada di depan pasar. Lalu sopir itu menyeberang ya, untuk mencari rokok. Dan ketika itu mobil bergerak sendiri, turun menuju sungai. Saya begitu takut. Ibu saya juga begitu. Dan spontan ibu saya berteriak, "Tuhan Yesus, tolong kami." Dan saya juga ikut berteriak, "Tuhan Yesus, tolong kami." Dan mobil berhenti. Dan pengalaman itu luar biasa. Karena merupakan pengalaman pertama saya, bahwa saya merasakan Tuhan hadir. Tuhan tidak membiarkan kami mengalami kecelakaan. Dan itu menguatkan dalam saat-saat sulit. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Anda pasti juga punya pengalaman. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh berhenti untuk hanya mencari pengalaman kedamaian, ketenangan, kebahagiaan bersama Tuhan. Hidup terus berjalan. Pengalaman itu kita pakai sebagai bekal. Ada saatnya kita memasuki pengalaman-pengalaman gelap, penderitaan, kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dan disitulah kita ditantang. Kita ditantang untuk tetap mengikuti Yesus, untuk tetap mendengarkan Dia. Dan itulah yang utama dalam hidup kita. Karena pengalaman-pengalaman kedekatan dengan Tuhan, pengalaman yang luar biasa, tidak setiap hari kita rasakan. Itu adalah juga merupakan berkat. Tetapi hidup kita harus berjalan terus. Pekerjaan, kesusahan, kesulitan, dan di mana kita mengalami saat-saat yang berat, disitulah kita harus
melihat kembali bahwa kita tidak sendirian. Kita punya pengalaman indah, dan pengalaman itu meneguhkan kita untuk tetap mengikuti Tuhan. Terutama bila dalam mengikuti Tuhan, kita justru mendapatkan banyak kesulitan. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, bacaan ini meneguhkan kita, memantapkan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus, meyakinkan kita bahwa Yesus sungguh Mesias. Dan yang kedua, bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dengan keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat, dan kita ini dicintai Tuhan melalui pengalaman-pengalaman luar biasa, kita berani untuk memasuki hidup, menjalani hidup, terutama dalam penderitaan saat mengikuti Dia. Seperti halnya Tuhan Yesus dan muridnya, setelah mengalami pengalaman indah, Dia turun ke Yerusalem dan menghadapi banyak tantangan dalam iman, dalam kesulitan-kesulitan, menantang bagaimana mereka apakah tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Semoga Tuhan menambahkan iman kita dan menguatkan perjalanan hidup kita. Setia kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya seperti yang diserukan Allah di puncak gunung. Dengarkanlah Dia. Amin.